Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Baik, apa sih pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran lanjutan mengenai bab sebelumnya, yaitu aritmetika sosial. Sebelumnya kita pelajari mengenai keuntungan dan kerugian. Selanjutnya kita akan mempelajari bunga tunggal dan angsuran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau Ananda sekalian diharapkan mampu menguasai, mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan bunga tunggal dan angsuran. Baik, untuk subbab pertama kita akan mempelajari mengenai bunga tunggal dan angsuran. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu mengambil contoh keseharian, di mana Ibu mengambil contoh dari aktivitas menabung atau mengambil pinjaman di bank. Pernahkah Anda sekalian menabung di bank atau melihat orang tua atau keluarga itu mengunjungi bank untuk melakukan transaksi baik menabung atau meminjam pinjaman? Baik, umumnya di bank itu kita melakukan transaksi seperti menabung uang, bahkan hingga meminjam uang atau melakukan pinjaman. Baik transaksi meminjam uang maupun menabung itu akan dikenai yang namanya dengan istilah bunga. Nah, bunga ini akan ditentukan oleh bank itu sendiri, dan terkadang bunga ini dinyatakan dalam bentuk persen. Yang ingin kita ketahui kali ini adalah bagaimana sih cara menghitung bunga. Nah, artinya bunga di sini adalah imbalan. Jadi apabila kita ingin menabung ataupun meminjam uang, nanti jumlahnya itu akan bertambah. Ya, itu yang itu disebut dengan bunga tunggal. Baik, adapun subbab pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai bunga tunggal. Nah, bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan dalam waktu tertentu. Jadi sudah ditentukan oleh bank dan si peminjam atau si penabung itu ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan si peminjam. Nah, besarnya bunga ini biasanya berbeda untuk setiap bank. Jadi masing-masing bank itu memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan manfaat uang dan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, misalnya bunga atau modal sebesar M atau X mendapat bunga tunggal sebesar P% per tahun. Jadi dinyatakan modal itu dinyatakan M dan bunga tunggal itu dinyatakan sebagai P%, karena kita belum tahu berapa bunga tunggal ini yang diperoleh dari modal itu, dan bunga ini akan dihitung per tahun. Nah, besarnya bunga B dapat dihitung sebagai berikut. Bunga setelah N tahun, yaitu B atau bunga itu sama dengan N dikali P% dikali M. Nah, bunga setelah N modal B sama dengan N per 12 dikali P% dikali M. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bunga setelah N hari. B itu sama dengan N per 360 dikali P% dikali M. Subbab kedua kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai angsuran. Nah, pernahkah Ananda mendengar dengan istilah angsuran? Nah, selain tabungan di bank, koperasi juga melayani pinjaman atau istilahnya pinjam meminjam uang atau modal. Saat seorang ingin meminjam uang di tempat tertentu, ia akan dikenakan tanggungan angsuran yang dilakukan setiap periode. Nah, biasanya angsuran ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik peminjam maupun si yang menyediakan pinjaman. Jadi disepakati dulu berapa angsurannya selama berapa tahun. Misalnya dia mau per tahun atau per bulan seperti itu. Jadi angsuran ini dibuat oleh kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disediakan oleh penyelenggara modal atau si peminjam uang ini, atau si peminjam modal pada kasus ini.
Nah, bagaimana sih cara menghitung besar bunga pada suatu pinjaman? Nah, caranya adalah B sama dengan N per 12 dikali P persen dikali M. Nah, selanjutnya bagaimana sih menghitung besar angsuran pada sebuah pinjaman? Yaitu dengan cara besar angsuran itu dilambangkan dengan A, sedangkan B itu dilambangkan dengan bunga itu dilambangkan dengan B. Nah, dengan demikian besar angsuran itu setiap bulannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, A atau besar angsuran itu sama dengan M dikali N dikali B, maksud Ibu. Ibu ulangi, A sama dengan B ditambah M dibagi dengan N. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu harap apabila ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita kali ini, kalian bisa menuliskan pertanyaannya di bawah di kolom komentar pada video ini. Terima kasih untuk anak-anaknya Ibu sekalian yang sudah tetap semangat, tetap tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.